Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Syawani Putri dengan NIM 24002057. Baik, di sini saya akan mereview buku mengenai manajemen dan kepemimpinan pendidikan, yaitu dari Samsu SAG MPD IPHD. Selanjutnya kita masuk ke cover, identitas buku, dan daftar isi. Penjelasan bab satunya yaitu manajemen dan kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bab ini menguraikan pentingnya ilmu manajemen dan kepemimpinan dalam dunia pendidikan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu perilaku menjadi dasar penting dalam membentuk manajemen yang humanistik, karena manusia bukan mesin, melainkan makhluk yang memiliki motivasi, ambisi, dan potensi psikologis lainnya. Manajemen dan kepemimpinan diposisikan sebagai elemen krusial dalam organisasi pendidikan. Kepemimpinan bukan hanya soal posisi, tapi kemampuan menciptakan pengaruh positif untuk mengarahkan dan memotivasi pengikut dalam mencapai tujuan organisasi. 3 unsur utama kepemimpinan efektif adalah: yang pertama, pemimpin, yaitu individu yang memiliki visi, integritas, dan kemampuan untuk membimbing serta memotivasi orang lain. Yang kedua yaitu pengikut, anggota tim atau individu yang menerima arahan dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Yang ketiga yaitu situasi, konteks atau lingkungan di mana kepemimpinan diterapkan yang memengaruhi gaya dan efektivitas pemimpin. Istilah manajemen mengandung 4 elemen penting. Yang pertama yaitu proses. Manajemen adalah serangkaian langkah sistematis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Yang kedua, seni. Manajemen merupakan seni dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif. Yang ketiga yaitu manusia. Fokus utama manajemen adalah mengelola sumber daya manusia, mengakui motivasi dan potensi psikologis individu. Dan yang keempat yaitu tujuan. Setiap kegiatan manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Henry Fayol dikutip sebagai tokoh yang membagi fungsi manajemen menjadi 5. Yang pertama yaitu perencanaan, planning, menetapkan tujuan dan merumuskan strategi untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian, organizing, mengalokasikan sumber daya dan menyusun struktur kerja. Yang ketiga, pengomandoan, commanding, memberikan arahan dan memotivasi karyawan. Yang keempat, pengkoordinasian, coordinating, menyelaraskan berbagai aktivitas untuk mencapai kesatuan tujuan. Dan yang kelima, pengendalian, controlling, memantau kinerja dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Kelima fungsi ini menjadi pilar dalam pelaksanaan manajemen yang efektif. Pada bagian bab akhir ditegaskan kembali bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam organisasi. Seorang pemimpin harus mampu memilih dan menerapkan pola kepemimpinan yang sesuai dengan konteks organisasi. Tidak ada satu pola kepemimpinan yang paling baik untuk semua situasi.
sehingga pemimpin harus fleksibel dan adaptif dalam gaya kepemimpinannya. Baik, berikut adalah daftar pustaka dari Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan dari Samsu, SAG, MPD, IPHD. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.